Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Mahfud Solihin selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, dan yang saya hormati teman-teman dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Sinta Putriana, mahasiswi Magister Sains Akuntansi angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk mengadopsi Sustainability Balance Scorecard studi pada hotel di Indonesia. Outline presentasi. Jadi di sini saya akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian landasan teori dan hipotesis, kemudian gap penelitian, kemudian kontribusi penelitian, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Langsung saja saya mulai dengan latar belakang. Jadi, sustainability atau keberlanjutan merupakan topik yang seringkali dibahas dalam dunia bisnis. Hal tersebut sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan adanya kegiatan bisnis yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Keberlanjutan sendiri merupakan konsep yang mempertemukan tiga kepentingan berbeda, yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan juga kepentingan lingkungan. Jika ketiga kepentingan tersebut tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sustainability development atau pembangunan berkelanjutan merupakan jawaban atas berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek berlanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan saat ini yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi berikutnya. Penerapan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis sendiri merupakan langkah yang tepat bagi bisnis apapun karena akan mengurangi risiko dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Saat ini, perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia telah menerapkan aspek keberlanjutan dalam strategi bisnisnya. Hal tersebut terlihat dari survei KPMG yang menyebutkan bahwa perusahaan yang melaporkan keberlanjutan itu meningkat hingga 80% dari survei awal, yaitu 12%, di mana 90%-nya itu merupakan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam wacana keberlanjutan itu memunculkan beberapa anggapan bahwa mereka terlibat dalam keberlanjutan itu untuk merespon beberapa tekanan eksternal. Baik dimotivasi karena untuk merespon beberapa tekanan seperti merespon tekanan dari pemangku kepentingan, dari pemerintah untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat, atau karena keuntungan ekonomi, para manajer keberlanjutan itu harus mampu mengelola dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan agar tetap kompetitif. Meskipun telah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan dan sosial secara sistematis dan proaktif, tetapi manajer saat ini seringkali tidak tahu bagaimana menerapkan strategi keberlanjutan. Tantangan yang dihadapi manajer saat ini adalah bagaimana mengelola tiga aspek yang membentuk kinerja keberlanjutan, yaitu kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersama-sama. VJ dia telah memperkenalkan balance scorecard sebagai alat yang mampu mengintegrasikan strategi keberlanjutan menjadi sebuah tindakan. Balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja yang dapat menyeimbangkan antara ukuran keuangan dan non-keuangan, kemudian antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, serta ukuran kualitatif dan kuantitatif. Sejak diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton tahun 1992, BSC itu menjadi semakin penting sebagai alat pengukuran kinerja. Hal tersebut seiring juga semakin banyaknya penelitian terkait dengan balance scorecard. Penelitian terkait dengan BSC sendiri telah dilakukan di berbagai industri seperti industri perbankan, manufaktur, kesehatan, hingga sektor publik. Namun penelitian terkait BSC pada industri perhotelan masih sangat jarang dilakukan. Hal tersebut menurut Fatima dan Elbana itu karena BSC pada industri perhotelan masih sangat jarang dimanfaatkan. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Pariwisata sendiri saat ini diakui sebagai salah satu kunci dalam tercapainya pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals. Karena pada sektor pariwisata tersebut diakui sebagai salah satu sektor yang menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan atau menimbulkan berbagai dampak pada lingkungan. Sektor perhotelan merupakan salah satu sektor pariwisata dengan kebutuhan sumber daya alam dan energi yang sangat besar. Mengurangi pemborosan dan juga mengurangi penggunaan energi merupakan langkah yang tepat bagi sektor perhotelan untuk turut serta dalam
pencapaian pembangunan berkelanjutan. Saat ini telah terdapat banyak resort dan hotel yang menerapkan aspek keberlanjutan dalam menjalankan bisnis. Green Hotel yang disebut sebagai hotel ramah lingkungan merupakan perwujudan berkelanjutan dari pembangunan berkelanjutan. Green Hotel akan tertinggal dari pesaing dan kehilangan legitimasi jika gagal memenuhi tuntutan lingkungan dari berbagai pemangku kepentingan. Maka dari itu, Green Hotel harus mampu mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya. Menyelaraskan antara tujuan, strategi bisnis, dan tindakan merupakan tantangan yang saat ini dihadapi oleh manajemen hotel. Maka dari itu, dibutuhkan alat pengukur kinerja atau alat manajemen strategis yang dapat mengintegrasikan antara strategi keberlanjutan dengan tindakan. Sustainability Balance Scorecard merupakan alat manajemen strategis yang dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh manajemen berkelanjutan, seperti mengintegrasikan berbagai kepentingan, seperti mengintegrasikan strategi keberlanjutan, kemudian tujuan bisnis, dan juga tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Meskipun memberikan beberapa manfaat seperti mengintegrasikan strategi keberlanjutan menjadi sebuah tindakan, tetapi penelitian mengenai SPSC itu masih sangat sedikit. Penelitian yang ada itu masih berupa kerangka Sustainability Balance Scorecard, maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Menurut pendirinya, yaitu Kaplan dan Norton, BSC merupakan alat pengukuran kinerja yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari manajemen atas, manajemen menengah, hingga karyawan. Sementara itu, dalam pengembangan, pengimplementasian, dan penggunaan suatu sistem pengukuran kinerja, manajemen itu disarankan untuk lebih memperhatikan perspektif karyawan. Maka dari itu, dalam penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk mengadopsi Sustainability Balance Scorecard pada hotel di Indonesia dengan karyawan sebagai objek penelitian. Jadi penelitian ini melihat persepsi karyawan terhadap penggunaan Sustainability Balance Scorecard. Pertanyaan penelitian yaitu terdapat 8 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah persepsi kemudahan penggunaan SPSC dapat meningkatkan sikap positif terhadap pengadopsian SPSC? Kemudian, apakah persepsi kemudahan penggunaan SPSC dapat meningkatkan niat untuk mengadopsi SPSC? Apakah persepsi kemudahan penggunaan SPSC dapat meningkatkan persepsi kegunaan dari pengadopsian SPSC? Apakah persepsi manfaat dari pengadopsian SPSC dapat meningkatkan sikap positif terhadap pengadopsian SPSC? Apakah persepsi kegunaan dari pengadopsian SPSC dapat meningkatkan niat untuk mengadopsi SPSC? Apakah sikap terhadap pengadopsian SPSC dapat meningkatkan niat untuk mengadopsi SPSC? Apakah norma subjektif dapat meningkatkan niat untuk mengadopsi SPSC? Dan apakah persepsi kontrol perilaku dapat meningkatkan niat untuk mengadopsi SPSC? Landasan teori dan hipotesis. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori yaitu TAM dan TPP untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk mengadopsi Sustainability Balance Scorecard. TAM beranggapan bahwa niat seseorang untuk menggunakan suatu sistem itu dipengaruhi oleh dua prediktor, yaitu perceived easy of use atau persepsi kemudahan penggunaan, kemudian perceived usefulness atau persepsi kegunaan, kemudian TBP sendiri menyebutkan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh 3 prediktor, yaitu subjective norm, attitude, dan juga perceived behavior control. Di mana dalam penelitian ini saya mengajukan 8 hipotesis. Yang pertama itu adalah PEU berpengaruh terhadap attitude, kemudian hipotesis 2, PEU berpengaruh terhadap adopsi SPSC, kemudian hipotesis 3, PEU berpengaruh terhadap PU, kemudian hipotesis 4, PU berpengaruh terhadap attitude, kemudian hipotesis 5, PU berpengaruh terhadap adopsi SPSC, kemudian hipotesis 6, attitude berpengaruh terhadap adopsi SPSC, kemudian subjektif norm berpengaruh terhadap adopsi SPSC, dan yang terakhir itu hipotesis 8, yaitu PBJ berpengaruh positif terhadap adoption of SPSC. Selanjutnya yaitu gap penelitian. Jadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu terlihat dari penggunaan balance scorecard. Penelitian saya itu perbedaannya pada SBSC-nya. Jadi sebelumnya itu kan meneliti faktor yang mempengaruhi niat untuk mengadopsi BSC, sedangkan penelitian ini ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk mengadopsi sustainability balance scorecard.
Kemudian dari segi teori, penelitian ini menggabungkan teori TAM dan TPB, sedangkan penelitian sebelumnya itu secara terpisah menggunakan TAM dan TPB. Kemudian objek penelitiannya, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian ini menggunakan objek penelitian sektor perhotelan. Kontribusi penelitian. Jadi, dalam penelitian ini memberikan beberapa kontribusi. Yang pertama adalah kontribusi teoritis, di mana penelitian ini memberikan kontribusi dalam literatur akuntansi, manajemen, dan literatur akuntansi keberlanjutan. Meskipun sudah terdapat beberapa penelitian terkait SBSC pada industri perhotelan, tetapi penelitian yang ada itu masih berupa penelitian awal yang memberikan kerangka SBSC. Penelitian ini berbeda, di mana memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengadopsian SBSC pada industri perhotelan. Selain itu, dari sisi teori TAM dan TPB, di sini saya menggunakan dua teori, menggabungkan dua teori yaitu TAM dan TPB. Penggabungan dua teori tersebut dikarenakan pada penelitian terdahulu itu menggunakan TAM dan TPB secara terpisah untuk menyelidiki faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penggunaan praktik akuntansi tertentu. Kemudian, dengan menggunakan TAM dan TPB tersebut, diharapkan dapat memberikan hasil yang komprehensif dan dapat lebih banyak prediktor yang dapat dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengadopsian SPSC. Selain itu, penggunaan TAM dan TPB ini dapat menambah bukti terkait kemampuan TAM dan TPB dalam memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu kontribusi praktis. Jadi penelitian ini memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengadopsian SPSC. Dengan wawasan tersebut, maka industri perhotelan dapat mengantisipasi penghambat dalam pengadopsian SPSC. Kontribusi kebijakan. Jadi dalam penelitian ini memberikan wawasan terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengadopsian SPSC. Wawasan tersebut dapat digunakan oleh pembuat kebijakan organisasi perhotelan untuk membuat peraturan atau memperbaiki peraturan terkait dengan pengadopsian SPSC. Dengan peraturan yang dapat meningkatkan pengadopsian SPSC, maka akan meningkatkan integrasi keberlanjutan ke dalam manajemen strategis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Jadi sebelum dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden sesungguhnya, saya melakukan pilot yang dilakukan pada mahasiswa Magister Sains Akuntansi yang telah menempuh mata kuliah akuntansi manajemen. Kemudian dalam pengambilan sampel saya menggunakan purposive sampling di mana dengan kriteria tertentu seperti pertama itu menggunakan hotel bintang 4 dan bintang 5 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kriteria kedua yaitu hotel yang menerima penghargaan Green Hotel Award tahun 2011 sampai 2019. Kemudian yang ketiga adalah karyawan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan balance scorecard. Teknik pengumpulan data. Jadi untuk mengumpulkan data, saya menggunakan kuesioner yang disebar dengan Google Form. Kemudian data mengenai Green Hotel Award, saya peroleh dari website resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian mengenai email, telepon, dan nomor HP, saya peroleh dari website dari hotel tersebut. Kemudian teknik analisis data, saya menggunakan pendekatan SAM-PLS, sedangkan software yang digunakan yaitu Web PLS 7.0. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.